Halo, ketemu lagi dengan saya Bauda. Hari ini saya ada di Tretes di kawasan Prigen di Jawa Timur. Ini adalah pemandangan pagi ini yang saya lihat dari kamar hotel saya. Saya menginap tadi malam di Hotel Royal Senyuir di Pasuruan di Prigen dengan harga tidak sampai 600.000 dengan kamar seluas ini dan fasilitas yang cukup lengkap ya. Sedikit room tour saja, kamarnya sangat luas dan kita dapat amenities yang lumayan banyak dan fasilitas yang cukup lengkap. Tapi saya tidak ingin room tour sebetulnya hari ini. Yang ingin saya ceritakan adalah Anda pasti kalau di hotel pada saat mau check out, kondisi kamar mungkin akan seberantakan ini. Tidak saya saja ya, pasti banyak yang mengalami seperti ini. Nah, kadang-kadang kita ingin check out itu dalam waktu yang cukup cepat, harus cepat. Entah karena dikejar jadwal pesawat, entah karena kita harus mengejar jadwal check out yang sudah mepet, sudah mendekati jam 12 dan seterusnya. Nah, saya mau kasih tips bagaimana mengemas semua barang-barang ini dan mempersiapkan semua barang-barang bawaan Anda yang berantakan seperti ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi juga tidak ada yang sampai tertinggal. Juga untuk mempercepat proses check out Anda supaya Anda tidak berlama-lama di meja resepsionis kalau Anda misalnya sedang ditunggu oleh taksi online atau sedang mengejar jadwal pesawat. Nah, kira-kira seperti apa tipsnya? Yuk simak yuk. Barang pertama yang akan saya kumpulkan adalah baju-bajuan, pakaian dan seterusnya. Ini ada pakaian yang ada di sini, kemudian ada pakaian di situ, ditaruh di situ. Kemudian handuk, di bawahnya itu ada celana, lalu ada pakaian istri saya di sana, kemudian macam-macam ya. Itu juga pakaian istri saya di sana dan nanti ada pakaian yang ada di dalam kamar mandi yang harus kita rapikan. Nah, kita coba rapikan dulu semua barang yang ada di dalam kamar ini, semua pakaian saya jadikan satu di sini. Nah, ini adalah pakaian yang tadinya berantakan, sudah saya taruh di dalam satu tempat. Ini ada baju istri saya dan ini ada baju saya. Kemudian, oh ya, ini adalah baju yang akan saya pakai. Kemudian ada satu baju lagi dari baju istri saya yang nanti akan dipakai. Adalah pakaian istri saya yang nanti akan dipakai, pakaian kerja ya. Kebetulan hari ini nanti setelah check out dia akan langsung ke kantor. Jadi bagiannya sudah saya siapkan semua, ada di sini. Nah, berikutnya yang harus kita siapkan adalah barang-barang semuanya, barang-barang yang kita bawa. Kita kumpulkan semua jadi satu bidang. Nah, barang-barang yang akan kita kumpulkan selain pakaian yang akan kita kumpulkan dalam satu bidang tidak perlu ditata dulu seperti ini. Kalau pakaian harus kita tata karena kalau ditaruh begitu saja akan berantakan. Nah, kalau pakaian-pakaian, kalau barang-barang maksud saya yang lain kita taruh saja di sekitar sini. Apa ya? Oke, ini ada vitamin, ini ada dompet saya. Intinya barang-barang saya semuanya kita kumpulkan di sini. Tas, oke, kita taruh juga tasnya di sini. Untuk tas kecil ya, kalau memang akan tas-tas besar kita taruh saja di dekat-dekat sini. Nah, seperti ini semuanya kita kumpulkan di tempat yang dekat. Nah, terus apa lagi? Oke, ini ada seperti ini. Kita letakkan juga di sini. Oke. Kunci mobil semuanya saya bawa, saya taruh di sana. Tuh, kenapa harus dikumpulkan? Ya, semuanya kita kumpulkan supaya kita bisa melihat barang semua apa yang kita bawa, seluruhnya sudah kita ambil. Ini bukan barang yang harus kita bawa, kita kumpulkan dulu, nanti kita buang. Oke, ini juga barang yang tidak perlu kita bawa, ini barang yang harus kita bawa. Oke.
Kita kumpulkan semua di sini ya. Nah, apalagi? Oke, itu ada sepatu dan sendal. Ini juga kita kumpulkan. Tidak usah ditaruh di bidang rata juga ya. Kalau yang seperti ini kita taruh di bawah saja. Nah, juga oke, kita taruh di sini semuanya. Ini sampah ya, jadi tidak kita bawa. Ini mungkin akan kita bawa. Kita taruh di sini. Semua barang yang akan kita bawa kita taruh di situ. Oke. Nah. Kemudian ini charger. Taruh di sini semua. Oke. Lalu ini ada apa? Ini ada anting istri. Selain ini tidak ada yang dibawa. Ini mungkin minum tidak kita bawa. Kita taruh juga di sini. Oke, semua barang yang harus kita bawa sudah kita letakkan di satu tempat. Disclaimer, karena di dalam masih ada istri saya mandi, ini karena untuk contoh. Jadi anggap semua yang ada di kamar mandi juga sudah kita taruh di sini ya. Karena itu ada beberapa barang kamar mandi yang juga sudah ada di sana. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita merapikan semua barang-barang itu terlebih dahulu. Tapi sebelum kita merapikan, kita harus cek lagi apakah semua barang yang akan kita bawa sudah terkumpul di satu tempat. Nah, cara ngeceknya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara melingkar. Anda boleh mulai dari satu area. Misal saya mulai dari area ini dulu. Saya akan cek melingkar ya. Boleh ke kiri atau ke kanan. Saya coba ke kanan saja. Kita lihat dari sini tidak ada yang ketinggalan. Ini semua sudah jadi satu. Oke, ini tidak kita bawa. Ini akan kita masukkan di sampah. Ini tidak kita bawa karena barang hotel. Ini sampah. Ini sampah tidak kita bawa. Kita akan cek lagi ke sini. Kita melingkar. Tidak ada barang kita yang ketinggalan. Nah, ini ada sendal. Sebenarnya ini nggak ketinggalan ya. Ini karena nanti akan saya pakai. Tapi nggak apa-apa. Sesuai konsepnya kita kumpulkan semua dulu jadi satu. Nah, supaya nggak terlihat ya. Jadi ini SOP teman-teman. Dari sini tadi terakhir kita cek dulu ke sini ada nggak yang tertinggal. Nah, di sini kita buka, tidak ada yang ketinggalan. Ini juga tidak ada yang ketinggalan. Nah, nanti dalam konsepnya kita juga harus lihat di dalam kamar mandi. Kita juga lakukan pemeriksaan secara melingkar di kamar mandi ya. Nah, kemudian setelah dari kamar mandi, kita lihat tadi di sini tadi ada charger ya, sudah kita ambil, tidak ada. Biasanya di sini untuk beberapa hotel ada colokan charger Anda biasanya nempel di sana. Nah, ini yang paling sering ketinggalan. Nah, ini ada botol yang kita tidak ambil. Nah, setelah itu baru kita rapikan barang-barang ini terlebih dahulu. Tidak usah terlalu rapi karena ini maksudnya adalah untuk supaya Anda nanti memudahkan pada saat memasukkan ke dalam tas. Oke, mari kita rapikan. Nah, seperti ini setelah barang-barang saya rapikan. Jadi dirapikan tuh konsepnya adalah mengelompokkan barang-barang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan terhadap barang tersebut. Ini adalah baju yang nanti akan kita gunakan, dan ini adalah barang-barang kecil yang nanti akan digunakan juga, tidak dimasukkan ke dalam tas. Ini ada dompet istri saya, ini ada anting, jam tangan, ini kunci mobil yang nanti akan digunakan. Terus kemudian ini pakaian yang akan dimasukkan, dan ini barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam tas. Ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke dalam tas kecil istri saya sesuai dengan tujuannya. Nah, sekarang kita masukkan saja barang-barangnya sesuai dengan tasnya. Nah, sekarang semua barang yang harus masuk ke dalam tas sudah masuk ke dalam tas. Nah, Anda bisa lihat itu tadi baju-baju yang tadi ada di luar, kemudian ini alat mandi, kemudian itu ada aqua, ini bahkan sendal yang tadi ada di sini saya masukkan juga. Nah, karena harus masuk ke dalam tas karena tidak akan dipakai. Kemudian itu ada charger, ada tabletnya istri saya, dan ini tadi charger dan vitamin saya sudah masuk ke dalam tas. Jadi sekarang semua ada di dalam satu area. Anda tidak perlu lagi bingung
semua barang sudah ada di dalam area ini. Semua sudah ada di dalam pengawasan Anda. Tidak harus ada yang ketinggalan karena semuanya sudah dikumpulkan jadi satu. Pada dasarnya, pada tahap ini packing sudah selesai. Anda tinggal nutup aja. Ini tinggal nanti menambahkan barang-barang yang, ya misalnya pakaian yang sedang saya pakai sekarang. Setelah saya mandi nanti masuk ke sana. Pakaian istri saya, setelah selesai mandi, ganti baju, dia akan masukkan baju kotornya nanti ke dalam tas. Prinsipnya packingnya sudah selesai. Ini juga sepatu dan sandal yang akan kita gunakan nanti. Oke, setelah semua barang kita packing seperti ini, yang harus kita lakukan terakhir adalah melakukan pembersihan atas sampah-sampah. Kita harus melakukan pembersihan sampah-sampah pada saat check out, karena ini berkaitan dengan proses check out kita di meja resepsionis nanti. Jadi kalau kita berpikir bahwa semua sampah itu nanti akan dibersihkan oleh petugas hotel, ya nggak salah juga. Tapi saya menyarankan Anda melakukan pembersihan sampah-sampah. Sampah-sampah ini harus kita bersihkan supaya pada saat melakukan pemeriksaan, petugas hotel melihat area kamar itu sudah bersih sehingga akan mempercepat proses hotel. Mereka akan punya SOP untuk melakukan pemeriksaan hotel itu secara point to point. Jadi mereka akan melihat poin-poin daerah-daerah, wilayah-wilayah, area-area yang biasanya ada sampah. Nah, kalau sampahnya tidak ada, maka itu akan mempercepat proses pemeriksaan. Nah, begitu juga seperti ini. Ini juga kita taruh di satu tempat yang sama. Handuk adalah barang yang pasti akan dicek oleh hotel. Jadi kalau kita tempatkan di satu tempat yang terlihat, petugas hotel maksud saya akan cepat untuk melakukan pemeriksaan. Nah, berikutnya jangan lupa ini remote kita taruh juga di tempat yang terlihat. Biasanya remote pada saat check-in kita taruh di sini ya. Nah, pada saat check out, kita taruh di tempat yang dimana pada saat petugas hotel masuk, dia bisa langsung melihat. Nah, akan lebih baik kalau remote dan handuk berada di tempat yang berdekatan. Selebihnya tidak ada, semua sampah. Kita tidak perlu masukkan ke dalam tempat sampah, kita cukup satukan saja sampah-sampah dalam satu tempat. Nah, ini ada sampah seperti ini. Anda bisa taruh aja di sini, ini juga taruh di sini. Ini juga sampah yang akan kita tinggal. Nah, semuanya sudah ada di satu tempat. Petugas hotel biasanya akan melihat di sini tidak ada sampah, di sana tidak ada sampah, dan seterusnya. Sehingga prosesnya akan menjadi cepat. Oh ya, ini juga saya taruh di sini. Nah, sekian dari saya dan juga dari istri saya. Ini sedikit tips dari kami. Kalau Anda suka, Anda boleh like, share, dan komen video kami. Jangan lupa subscribe kalau Anda suka video-video kami. Salam dari kami, salam dari Royal Senyur Hotel.